warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsep kependudukan dikaitkan dengan bidang pemukiman, tata kota, dan transportasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rich Aaron Kurniawan. Nama saya Nanang Agustian Perdana. Pengertian pemukiman, tata kota, dan transportasi. Pengertian pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung kehidupan dan penghidupan. Kemudian pengertian tata kota atau tata ruang kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin. Selanjutnya, perkembangan makro pemukiman, tata kota, dan transportasi. Maraknya pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Sebagai dampaknya, satu kota-kota tersebut akan menjadi magnet bagi penduduk untuk berdatangan mencari pekerjaan dan bertempat tinggal. Urbanisasi ini menimbulkan berbagai macam masalah karena tidak ada pengendalian di dalamnya. Adanya urbanisasi yang berlebih ini telah menimbulkan berbagai masalah di Indonesia. Tidak hanya menimbulkan masalah di kota yang dituju, namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat. Indikator pemukiman, tata kota, dan transportasi. Ada beberapa indikator kawasan pemukiman kumuh dan sebaliknya. Yang pertama, karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah tua dan tidak memenuhi syarat layak untuk hunian. Yang kedua, karakter lingkungan yaitu tidak ada open space atau ruang terbuka hijau dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga dan sarana prasarana tidak terencana dengan baik. Dengan adanya tata ruang pemukiman yang tidak teratur, maka akan menimbulkan masalah terhadap tata kota yang berantakan dan tidak sesuai dengan perencanaan. Dan dalam hal ini akan berdampak besar terhadap pertumbuhan kota dan masyarakat. Dengan tata kota yang sudah tidak sesuai dengan perencanaan, maka akan mengakibatkan kendala seperti maraknya kemacetan transportasi darat, maraknya banjir, dan sebagainya. Ada juga kriteria pemukiman, tata kota, dan transportasi, yaitu yang pertama, menyediakan lapangan kerja yang memadai terutama bagi penduduk kota. Yang kedua, tersedianya fasilitas yang lebih baik untuk menunjang peningkatan pendapatan penduduk. Yang ketiga, peningkatan kualitas masyarakat dengan pelatihan dan pendidikan keterampilan praktis. Fungsi pemukiman, tata kota, dan transportasi. Ada 6 fungsi dari pemukiman, tata kota, dan transportasi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman untuk melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, sebagai pedoman melakukan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, yaitu sebagai untuk pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antara sektor. Yang kelima, sebagai pedoman untuk menetapkan lokasi dan fungsi ruang untuk keperluan investasi. Yang keenam, sebagai pedoman untuk program penataan kawasan strategis wilayah kabupaten atau kota. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nanang. Permasalahan dan penanggulangan. Peningkatan kebutuhan akan lahan semakin meningkat akibat dari pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitasnya. Penambahan luasan lahan perkotaan tidak dapat dilakukan. Desakan ke arah luar kota yang tak terhindarkan. Perkembangan sekitar kota yang dapat merugikan keadaan kota itu sendiri. Misalnya hilangnya resapan air yang menyebabkan banjir di kota, kesemrawutan transportasi, dan mungkin juga kesulitan-kesulitan administrasi kependudukan dan lainnya. Penanggulangan yang dapat dilakukan.
Yang pertama yaitu dengan mengirimkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam proses penataan ruang sesuai dengan kebutuhan daerah untuk memberikan arahan-arahan dan alternatif-alternatif solusi teknis secara profesional berkaitan dengan ragam permasalahan penataan ruang yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Yang kedua, pendampingan bantuan tenaga ahli teknis, penataan ruang dari pemerintah pusat atau Ditjen Penataan Ruang untuk membantu dan turut menyusunkan rencana tata ruang maupun dalam proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Yang ketiga, kerjasama pendanaan dan keempat, penyiapan dana dan tenaga ahli oleh pemerintah pusat dalam pelaksanaannya dilaksanakan dengan keterlibatan intensif dari pemerintah daerah, serta pelibatan aktif dari berbagai stakeholder terkait lainnya. Studi kasus. Kota Semarang direncanakan penggunaannya untuk lahan terbangun yakni untuk lahan pemukiman, pendanaan, perdagangan jasa, pendidikan, dan industri, di mana yang paling besar adalah lahan untuk pemukiman. Hasil studi yang berjudul Efektivitas Rencana Tata Ruang dalam Mengarahkan Pembangunan Infrastruktur, Studi Kasus Jalan dan Drainase di Kota Semarang tahun 2007, menyatakan bahwa pada RT/RW Kota Semarang tahun 2000 sampai 2010 rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan pemukiman adalah 77% dari total luas lahan yang ada. Pada kenyataannya, kawasan tersebut tidak lebih dari 30%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2005, rencana pemanfaatan lahan untuk kawasan pemukiman telah lebih besar hampir 50% dari pertumbuhan lahan sebenarnya atau existing. Hal ini akan tentu saja berdampak kepada tata kota yang akan membuat kota tak teratur sehingga akan banyak permasalahan yang akan timbul, misal kemacetan transportasi, banjir, dan lain-lain. Perkembangan makro negara maju. Negara Australia merupakan sebuah negara kecil, namun negara tersebut sukses membangun negaranya. Australia menyebutkan bahwa saat ini Melbourne tengah bertumbuh. Pada tahun 2050 mendatang, kota tersebut diprediksi akan membutuhkan akomodasi bagi lebih dari 65 juta penduduk dan menyediakan tambahan 1,2 juta lapangan pekerjaan. Rencana Melbourne akan menyediakan pendekatan terintegrasi bagi tata ruang dan pengembangan kota yang mencakup penggunaan lahan. Sebagai kota paling layak huni di dunia, perkembangan proyeksi jumlah populasi ini layak disimak. Sejauh ini Melbourne membukukan nilai yang luar biasa selama 3 tahun. Kota ini sudah berhasil meraih nilai sempurna dalam standar Economic Intelligence Units atau EIU, Global Livability Survey, di bidang layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tinggal tunggu waktu dunia bisa menyaksikan sepak terjang pemerintah setempat mengantisipasi jumlah penduduk yang semakin banyak. Hal tersebut tidak lantas terjadi begitu saja. Pemerintah Victoria menanggapi perkiraan pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dengan membuka peluang penyediaan perumahan di daerah sekitar perkotaan. Kantor Bisnis Pemerintah Victoria atau VGBO menyatakan bahwa pemerintah juga menyediakan kesempatan sama di daerah pertumbuhan dan di daerah pedesaan serta regional Victoria atau strategi. Ini juga akan membangun kepercayaan investasi dan pekerjaan vital bagi masa depan jangka panjang Victoria, ujar pernyataan dalam situs resmi rencana tersebut. Terima kasih, mungkin itu sampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.